Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menyatukan hati-hati kita sehingga karena nikmatnya kita menjadi bersaudara. Salawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas salah satu asma Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya yang maha memberi. Nama ini diulang berkali-kali dalam Al-Quran pada 3 tempat. Yang pertama dalam surah Ali Imran ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang artinya, ya Allah, ya Rabb, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri kepada kami petunjuk, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah maha pemberi karunia. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam surah As-Sad ayat 9. Allah berfirman, Am indahum khazainu rahmati rabbik Am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Rabbmu yang maha perkasa lagi maha pemberi. Allah juga menyebutkan dalam doa Nabi Sulaiman, Qala rabbi ghafirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ia berkata, ya Rabbku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seseorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang maha pemberi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa makna daripada Al-Wahhab? Ya. Al-Wahhab artinya adalah yang banyak memberi kenikmatan dan karunia. Ya, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari kita bangun sampai kita tidur, coba kita hitung berapa nikmat yang Allah berikan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meminta kepada kita untuk menghitung nikmat tersebut, melainkan Allah hanya minta kepada kita untuk mensyukurinya. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau mencoba untuk menghitung nikmat Allah, kau tidak akan bisa menghitungnya. Jangankan di luar sana, yang ada pada diri kita saja kita tidak bisa menghitungnya. Coba hitung berapa jumlah rambut kita. Coba hitung berapa jumlah pori-pori yang ada dalam tubuh kita. Ya. Kita tidak akan bisa menghitungnya.
Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa oksigen yang kita hirup dalam sehari? Nggak akan bisa kita hitung. Allah adalah Al-Wahhab. Dia yang memberi kepada hamba-hambanya dari keutamaannya yang agung. Ya. Makanya kita itu mencari rezeki itu mencari keutamaan. Mencari karunia Allah. Jangan cari duit niatnya. Sebagaimana dalam surah Al-Jum'ah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Kalau salat sudah ditunaikan, bertebaranlah engkau di muka bumi ini, cari keutamaan Allah, cari karunia Allah. Jangan hanya niat cari uang. Kenapa? Karena penjahat pun cari uang. Pelacur pun cari uang. Koruptor cari uang. Yang kita cari adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang kita cari karunia Allah, bukan hanya uang yang kita dapat, tapi yang kita dapat keberkahan. Mahiyal barakah. Al-barakah tuzidukum fit ta'ah. Berkah itu membuat kita bertambah taat. Mendapatkan uang, tapi kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan uang, tapi kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Dia menganugerahkan kepada mereka banyak nikmat dan melapangkan bagi mereka rezeki serta memberikan balasan yang banyak. Allah lapangkan rezeki sebagian kita. Allah kayakan sebagian kita untuk membantu yang lain. Innallaha yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Allah membentangkan sayap kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian sifat daripada dari wazan al-wahhab ini dengan wazan dalam bahasa Arab fa'al. Ini menunjukkan arti banyak dan terus menerus serta bermacam-macam. Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita, terus menerus. Tapi Ustadz, kok hari ini saya nggak dapat uang, saya nggak dapat duit? Ingat, rezeki dari Allah tidak hanya bentuknya uang. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, salah seorang ulama kenamaan asal Mesir, beliau mengatakan, al-malu juz'un minar rizq. Harta itu hanya sebagian kecil daripada rezeki. Tetapi as-sihhatu hiyar rizq. Kesehatan itu rezeki. Ya, kesehatan itu rezeki. Al-aulad hiyar rizq. Anak-anak itu rezeki. Al-usrah hiyar rizq. Keluarga itu rezeki. Dia rezeki tidak hanya uang. Nggak dapat uang bukan berarti nggak dapat rezeki. Ya. Salah besar ketika orang hanya mengartikan rezeki itu uang. Ya, bahkan berapa banyak orang yang uangnya banyak tetapi tidak mendapatkan rezeki yang lain seperti ketenangan, kesehatan. Lalu buat apa uang itu? Al-Wahhab, Allah yang terus menerus memberikan nikmat, nggak pernah berhenti. Ya. Memberikan kita udara untuk terus bernafas. Ya. Kemudian Dia yang berbuat di dalam kerajaannya seperti apa yang Dia inginkan. Semuanya terserah Allah. Allah berbuat di dunia ini. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya atas apa yang Dia lakukan. Tapi mereka yang akan ditanya. Apa yang Dia kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang tidak Dia kehendaki tidak akan terjadi. Itu Al-Wahhab.
Makanya setelah sholat kita diajarkan doa selain Allahumma antas salam. Apa doanya? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang melarang kalau engkau mau memberi, dan tidak ada yang bisa memberi kalau engkau mau melarang. Dia memberi kepada siapa saja yang dia kehendaki, dia mencegah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita nggak boleh protes atas karunia, atas nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba, yang Allah lebihkan kepada seorang hamba dari hartanya, dari kecerdasannya, dari yang lain-lainnya. Itu terserah Allah. Allah memberi dengan hikmah yang dia miliki. Si fulan Allah kayakan, ada hikmahnya. Allah sudah tahu bahwa dia sudah siap menjadi orang yang kaya. Si fulan mungkin belum Allah jadikan kaya. Mungkin juga ada hikmahnya agar hamba ini selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau dia kaya dia bisa lupa. Al-Wahhab. Kemudian tidak ada yang bisa memberi apa yang dia cegah, dan tidak ada yang dapat mencegah apa yang dia beri. Itulah nasihat Nabi kepada Ibnu Abbas. Kulla ini jitama'atil ins wal jin al ayatuka bisyai'in. Ya. Seandainya manusia dan jin berkumpul untuk memberikan manfaat, tidak akan bisa manfaat itu jatuh kecuali sudah ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, andai seluruh manusia ingin membahayakanmu, jin ingin membahayakanmu, itu semua tidak akan bisa terjadi kecuali sudah tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia yang memberi sebelum diminta. Allah Al-Wahhab, artinya dia yang memberi sebelum diminta. Berapa banyak nikmat yang ada pada diri kita yang kita nggak pernah meminta. Pernahkah kita meminta udara supaya kita bisa menghirupnya? Pernahkah kita meminta supaya kita bisa mendengar? Pernahkah kita meminta supaya kita bisa melihat, bisa berjalan? Tidak pernah. Allah Al-Wahhab, dia memberi yang tidak diminta oleh hambanya. Karena dia memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia memberi sebelum diminta. Sejak kapan? Sejak air mani diletakkan dalam rahim. Kenikmatan dan pemberian-pemberiannya bagi janin dalam perut seorang ibu terus mengalir. Allah meletakkan nutfah, ya, setetes air mani itu di mana Allah letakkan? Fi qararim makin, di satu tempat yang sangat kokoh. Kemudian nikmat itu terus datang kepadanya. Sampai kemudian 9 bulan kemudian keluarlah bayi itu dari rahim seorang ibu. Apa berhenti nikmat Allah? Tidak berhenti. Allah berikan air susu ibu. Terus tidak pernah berhenti sampai kita wafat. Maka seseorang itu wafat bukan karena sakit, itu hanya sebab, tetapi karena rezekinya dari Allah sudah habis. Maka selama kita masih hidup, rezeki dari Allah tidak akan pernah habis. Maka tidak usah khawatir. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini dikatakan jika seorang ibu telah melahirkan, maka dia menyayangi kedua orang tuanya dan memeliharanya dengan kenikmatannya sehingga dia dewasa. Jadi terus Allah memberikan kasih sayang lewat orang tuanya. Orang tuanya ini mengasihi anaknya. Ya. Dia terus-menerus berada dalam kenikmatan dan anugerahnya sepanjang hidupnya. Anak-anak coba lihat. Nggak pernah kerja tapi makannya nggak berhenti. Kasih sayang Allah kepada seorang anak melalui orang tuanya.
Kemudian di sini dikatakan, apabila kehidupannya di atas iman dan takwa, maka ini adalah semua mulianya pemberian. Ketika kita hidup dalam keimanan dan ketakwaan, ini semulia-mulianya pemberian. Sampai dikatakan, andai orang di luar Islam itu tahu nikmatnya beriman, nikmatnya bertakwa, mereka akan merebut nikmat itu, walaupun dengan berperang. Masya Allah. Ikhwatal iman, kita hidup dalam keimanan dan ketakwaan ini luar biasa. Nikmat. Bukankah orang mukmin itu ajaib? Orang mukmin itu ajaib. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, dan itu baik buat dia. Kalau dia mendapatkan musibah, dia bersabar, dan itu baik buat dia. Bahkan ada orang yang masuk Islam. Ketika saya bertanya, kenapa Anda masuk Islam? Dia hanya berkata, saya melihat orang Islam itu bahagia. Saya melihat orang Islam itu mukanya enak dilihat. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang Islam, muka kita harus enak dilihat oleh orang-orang di luar Islam sana. Tersenyum, menyapa. Karena orang-orang di luar Islam tidak melihat Al-Quran, tidak melihat hadis, yang dilihat apa? Akhlak kita. Karena Nabi mengatakan, la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan pernah kau hina kebaikan sedikit pun, walaupun kau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah mewafatkan di atas hal tersebut, maka dia akan memperoleh kenikmatan yang berlipat ganda dari apa yang diperoleh di dunia. Ya. Ketika Allah memberikan kita wafat dalam husnul khatimah, itu juga pemberian yang luar biasa. Makanya apa yang kita minta, Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim macam-macam pemberiannya dan harapan para nabi dan orang-orang soleh untuk mendapatkannya. Allah menyebutkan di antara pemberian-pemberiannya adalah rahmat. Yang barang siapa telah memperolehnya, maka dia telah memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dalam surat Maryam ayat 50 Allah berfirman, "Wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin 'aliyya." Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi tinggi. Allah memiliki 100 rahmat. Yang dibagi ke dunia hanya 1 rahmat. Kapan yang 99-nya? Nanti di akhirat. Ya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. 1 rahmat saja kita sudah bingung. Masya Allah. Sudah begitu banyak. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surah kata dia dalam surah Maryam, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi tinggi, buah tutur. Allah Al-Wahhab, dia yang memberikan kepada kita kemampuan untuk bertutur kata dengan baik. Al-Wahhab. Berapa banyak orang yang tidak bisa bertutur kata dengan baik. Yang kotor, kasar kata-katanya. Masya Allah. Bagaimana seseorang bisa memiliki banyak teman kalau dia kasar tutur katanya. Dalam pepatah Arab dikatakan, man adzuba lisanuhu kathura ikhwanuh. Barang siapa yang halus tutur katanya, banyak temannya. Allah juga sudah mengingatkan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau engkau keras hati, maka orang akan lari daripada hadapanmu. Masya Allah. Dalam surah Maryam ayat 53 Allah berfirman, wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya, dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang nabi. Ini rahmat Al-Wahhab. Allah memberikan teman dalam dakwah kepada Nabi Musa dan kepada kita. Memang berjuang itu nggak bisa sendirian, sehingga Allah hadirkan teman-teman dalam dakwah, teman-teman dalam kebaikan. Ini juga Allah Al-Wahhab. Karenanya Rasulullah berpesan, alaikum bil jamaah.
hendaklah kamu selalu bersama-sama. Fa inna syaitan ma'al wahid, karena setan itu bersama orang yang sendirian. Wa huwa minal itsnaini ab'ad, dan ketika orang itu berdua, syaitan akan menjauh. Kemudian dalam surah Asy-Syu'ara ayat 21, fa wahaba li rabbi hukma wa ja'alani minal mursalin. Kemudian Rabbku memberiku kepadaku ilmu serta dia menjadikanku salah seorang di antara rasul. Al-Wahhab, juga Allah memberikan nikmat kenabian kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dan Allah telah memilih para nabi itu dari bangsa Arab dengan segala macam hikmahnya. Apa hikmahnya? Negara Arab berada di lokasi yang strategis sehingga memudahkan penyebaran Islam. Secara fisik juga orang-orang Arab, kata Ibnu Khaldun, memiliki fisik yang terbaik. Ya, sehingga ketika dia berhadapan dengan bangsa-bangsa lain, dia lebih percaya diri, dia lebih tinggi. Ya. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Ibrahim berdoa, ya Rabbku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Ketika Allah menggabungkan kita dengan orang-orang yang saleh, ditemankan kita dengan orang-orang yang saleh, itu juga Al-Wahhab, Allah yang Maha memberi. Walaupun kita bukan orang-orang saleh, tapi kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang saleh. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, uhibbus salihina wa lastu minhum. Saya menyukai orang-orang yang saleh, walaupun saya bukan merupakan bagian daripada mereka, tetapi saya berharap saya bisa mendapatkan syafaat daripada mereka. Kemudian juga doa Nabi Sulaiman, qala rabbighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, berikanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sudahku, sungguhnya Engkau lah yang Maha Pemberi. Ya. Banyak sekali. Kemudian juga dalam surah Al-Furqan, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami imam orang-orang yang bertakwa. Ya. Kemudian juga, dan kami telah memberikan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai satu anugerah kepada kami, dan masing-masing kami jadikan mereka orang yang saleh. Masya Allah, Al-Wahhab. Allah menjadikan kita orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Kita baik itu bukan karena diri kita, kita baik itu karena Allah yang membaikkan kita, karena Allah yang memberikan hidayah kepada kita. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita tidak akan mendapatkan hidayah andai Allah tidak memberikan hidayah kepada kita. Maka jangan ujub, jangan takabur kalau kita baik dan teman kita belum baik. Itu karena hidayah Allah nyampe duluan ke kita dan belum nyampe ke teman kita. Bagaimana tugas kita bisa menyampaikan hidayah itu kepada teman-teman kita? Dalam surat Shad ayat 30 Allah berfirman, dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba, sungguhnya dia amat taat. Dalam surat Al-Anbiya ayat 90 Allah berfirman, maka kami memperkenankan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Istri kita dapat mengandung, itu Al-Wahhab, Allah yang Maha memberi. Berapa banyak di antara kita yang sudah menikah puluhan tahun tapi Allah belum memberikan keturunan kepadanya. Maka bersyukurlah kita yang mendapatkan keturunan dengan mudah, maka didik anak-anak kita dengan baik. Pendidikan itu adalah investasi. Setiap biaya yang kita keluarkan untuk pendidikan anak-anak kita, itu bukan pengeluaran, tetapi itu investasi. Rasulullah mengatakan, li ayyu'addibar rajul waladahu khairan lahu min ayyatasaddaqa bisa. Seseorang mendidik anaknya lebih baik daripada dia bersedekah 1 sa'. Kemudian dalam surat Asy-Syu'ara ayat 49, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Dia memberikan anak perempuan kepada siapa saja yang dia kehendaki.
Dia memberikan anak laki-laki kepada siapa saja yang dia kehendaki. Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan pada siapa saja yang dia kehendaki. Dia menjadikan mandul kepada siapa saja yang dia kehendaki. Sungguhnya dia maha mengetahui lagi maha kuasa. Ada orang yang punya anak perempuan semua. Ada yang laki semua. Ada yang nggak punya anak. Ada yang dapat laki, dapat perempuan. Allah semua yang membagi-bagikan. Walaupun memang ada ilmunya. Tanya laki-laki itu punya kromosom XX. Perempuan XY. Nah, katanya kalau X, ya, kalau X ketemu Y apa gitu ya. Kalau X ketemu X itu apa? Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bersyukurlah kita yang punya anak. Dengan cara, bagaimana cara kita mensyukurnya? Didik dengan baik-baik. Dalam surah Ibrahim ayat 39. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sungguhnya Rabbku benar-benar Maha mendengar lagi memperkenankan doa. Surat Ibrahim ayat 39. Subhanallah, ya. Nikmat Allah kepada kita tidak pernah berhenti. Dari kita lahir sampai kita wafat. Tidak pernah berhenti sedetik pun. Maka pandai-pandailah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah. Walain kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kamu kufur, sungguhnya azabku itu amat pedih. Jika kita berpikir tentang nikmat yang belum ada, maka kita akan lupa untuk mensyukuri nikmat yang ada. Berbahagialah ketika kita bisa bersyukur, karena orang yang bersyukur itu jumlahnya tidak banyak. Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan hamba-hambaku yang bersyukur itu jumlahnya sangat sedikit. Apa itu syukur? Syukur itu adalah isti'malu ni'mah fi ta'atillah, menggunakan nikmat Allah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, salah dari diri saya sendiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.